Pada akhirnya, kata penaklukan adalah kata yang paling pas dalam menyudahi konflik yang berkepanjangan. Dengan kata lain, perang menjadi jalan keluar atas persoalan yang terjadi selama bertahun-tahun. Fatu Mekah merupakan peristiwa di mana Madinah berhasil mengintegrasikan Mekah ke dalam teritorial kekuasaannya, sekaligus menyudahi konflik di antara kedua belah pihak. Pada perkembangannya, peradaban Islam telah mengalami berbagai kemajuan yang pesat di berbagai bidang. Teritorial yang membentang dari Andalusia Spanyol hingga Khurasan, ilmu pengetahuan yang berkembang pesat dan kekuatan militer yang tangguh menjadikan Islam diperhitungkan di mata dunia, terlebih setelah takluknya Kekaisaran Persia pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pasca invasi Kekaisaran Mongol 1250, dunia Islam mulai terpecah dan tercerai-berai. Jatuhnya kota Baghdad di tangan pasukan Mongol dan dieksekusinya Khalifah membuat dunia Islam mengalami kekosongan kekuasaan. Meskipun telah berakhirnya kedaulatan dinasti Abbasiyah, kekuasaan tidak sepenuhnya mutlak milik Baghdad. Para sultan penguasa di berbagai wilayah juga memiliki kekuasaan yang sama. Kesultanan yang berdiri di dalam dinasti Abbasiyah disebabkan oleh menurunnya peran Bani Abbas dalam menjaga kestabilan sosial, politik, maupun ekonomi. Oleh karenanya, kekuasaan dapat didirikan di pusat maupun di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan dalam bentuk dinasti-dinasti kecil independen. Dan dalam perjalanannya, ada 3 kesultanan yang memiliki eksistensi dan pengaruh tinggi terhadap keberlangsungan dinasti Abbasiyah. Dinasti Utsmaniyah berhasil menyatukan kerajaan Turki lainnya dan menaklukkan wilayah Bizantium, baik di wilayah Anatolia maupun di semenanjung Balkan. Tepatnya pada 1453, setelah 54 hari melakukan pengepungan, Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil mewujudkan sesuatu yang gagal dilakukan oleh Sultan Muslim sebelumnya, dengan menaklukkan kota Konstantinopel dan menyudahi konflik yang telah terjadi selama berabad-abad. Sultan Salim I merupakan cucu dari Al-Fatih dan memiliki ambisi yang sama besarnya dengan para pendahulunya dalam memperluas wilayah kekuasaan Utsmani. Oleh karenanya, Safawiyah berusaha keras untuk bersekutu dengan Mamluk dalam membendung ancaman ekspansi Utsmani. Di sisi lain, Sultan Konsuh Al-Gauri sebagai penguasa Mamluk mengungkapkan bahwa ia hanya ingin menjaga keseimbangan kawasan Timur Tengah dan berharap dengan kehadiran pasukan Mamluk yang kuat di Suriah Utara akan membendung ambisi Utsmani dalam memperluas wilayah. Dengan dikirimnya pasukan Mamluk ke Suriah Utara, membuat polisi Utsmani yang sedang terlibat konfrontasi militer dengan Safawi menjadi terancam. Alih-alih menghadapi 2 front berbeda, Utsmani justru memfokuskan pasukannya guna meredam ancaman Mamluk. Tepat pada 24 Agustus 1516, perang berkecamuk di kota Dabik. Pasukan Utsmani dengan mudah meluluh lantahkan jajaran kesatria Mamluk dan menghancurkan sayap kanan pasukan Mamluk. Khair Bey merupakan komandan sayap kiri Mamluk sekaligus Amir I Gubernur Aleppo. Ternyata telah memiliki kedekatan dengan dinasti Utsmaniyah sebelum pertempuran meletus, dan ia pun telah mengalihkan dukungannya kepada pihak Utsmani. Pengkhianatan yang dilakukan Gubernur Aleppo mempermudah Utsmani dalam memenangkan peperangan di kota Dabik. Dengan pasukan Mamluk yang tercerai-berai, Konsuh melakukan upaya putus asa dengan mendesak penasihat agamanya untuk memanjatkan doa kemenangan bagi pasukannya. Pasca kekalahan telak Mamluk di March Dabik, komandan-komandan Mamluk yang tersisa berkumpul di Kairo untuk memilih pengganti Konsuh sebagai pemimpin Mamluk. Maka terpilihlah Al-Ahsaraf Tumanbay. Salim langsung menulis surat kepada Tumanbay dan menawarkan 2 opsi: menyerah dan memerintah Mesir sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Utsmaniyah, atau melawan dan menghadapi kehancuran total. Dengan beredarnya isi surat Salim kepada Tumanbay, menimbulkan kepanikan dan kegelisahan di tengah masyarakat Kairo. Situasi Kairo mulai tidak kondusif, ditambah penduduk Kairo yang gelisah mengabaikan perintah Sultan dan mencoba meluapkan ancaman serangan pasukan Utsmaniyah dengan mengkonsumsi hasis. Kondisi ini diperburuk dengan kabar penaklukan kota Gaza oleh Utsmaniyah yang telah beredar luas di tengah masyarakat kota, di mana 1.000 warga sipil dihukum mati. Pada 22 Januari 1517, pasukan Sultan Salim berhasil memasuki pinggiran utara Kairo. Tumanbay mulai mempersenjatai sebagian besar pasukannya dengan senapan serta mempersiapkan 100 kereta kuda berisi meriam ringan. Keputusan ini memang muncul karena sebagian besar dari mereka hanya pasukan relawan yang kurang berpengalaman dan tidak bisa diandalkan. Pasukan Utsmani membanjiri medan pertempuran dari segala arah. Dalam kurun waktu beberapa jam, serangan yang dilancarkan pasukan Utsmani telah menelan banyak korban pada pasukan pertahanan Mamluk.
Jatuhnya ibu kota Mamluk menandakan berakhirnya kekuasaan dinasti Mamluk atas Mesir. Begitupun dengan wilayah Hijaz dan wilayah lainnya yang secara otomatis masuk dalam kekuasaan dinasti Utsmaniyah. Penaklukan Utsmaniyah atas Mamluk adalah titik balik penting dalam sejarah Arab. Pertempuran antara kesatria Mamluk yang bersenjatakan pedang dan pasukan artileri Utsmaniyah menandakan abad pertengahan dan awal zaman modern di dunia Arab. Penaklukan Utsmaniyah juga berarti bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, dunia Arab diperintah dari ibu kota non-Arab. Dengan kata lain, bangsa Arab berada di bawah pemerintahan bangsa Turki dan akan mengikuti segala aturan yang ditetapkan oleh bangsa asing. Kondisi ini berlangsung selama hampir 300 tahun setelahnya.